Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Tadabbur Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya, maka Dia akan menguji kesabaran hambanya dengan berbagai hal. Tujuannya tentu saja agar si hamba mengingat dan makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa hambanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sa'id dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kafarat atau penebus dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami pasti selalu ada hikmah di baliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan agar kita senantiasa mengingatnya dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih dewasa untuk kedepannya dalam menjalani kehidupan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada sejumlah tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Yang pertama, diberi kesakitan. Penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Dengan kesakitan itu, kita akan senantiasa memohon kesembuhan-kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya. Orang beriman akan menganggap penyakit itu anugerah karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan syarat kita senantiasa bertawakal kepadanya dan ikhlas menerima segala sesuatu yang Allah telah berikan. Kemudian yang kedua, diberikan kesedihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Maka yakinlah bahwa setiap cobaan yang Allah berikan, kita pasti mampu untuk menghadapinya. Karena yang menjadi masalah adalah bukan ketika cobaan yang datang, tetapi bagaimana cara kita dalam menghadapi dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang datang kepada kita. Hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap diberi kesedihan. Sebab dengan kesedihan itu, seorang hamba akan sering menyebut namanya. Kemudian yang ketiga, diberi kehilangan. Ada kalanya kita mengalami kejadian yang sangat memilukan. Kehilangan akan membuat seorang hamba terpuruk dan kembali mengingat Sang Penciptanya. Dengan kehilangan, kita akan sering menyebut namanya agar kita diberi ketabahan, dan jika diiringi dengan berprasangka baik kepada Allah,
maka semua itu akan berubah dengan menjadi sebuah ampunan. Maka bersabarlah ketika kita diberi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nantinya cobaan itu berakhir, maka akan terbukti seteguh mana iman dan cinta kita. Ketika semua telah dikembalikan atau digantikan dengan yang lebih baik, insya Allah semua akan terasa lebih nikmat. Kemudian yang keempat, diberi penderitaan. Sesungguhnya di balik penderitaan atau cobaan akan mengembalikan seorang hamba yang tadinya jauh dari mengingat Allah agar kembali kepadanya. Seringkali seseorang tenggelam dalam perbuatan maksiat dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Sibuk dengan urusan dunia dan terkadang kesenangan itulah yang membuat seorang hamba lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya jiwa yang menderita yang akan selalu dekat padanya. Ketika seorang hamba telah sadar atas kelalaiannya selama ini, maka ia kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyesalan dan kepasrahan diri. Dalam Quran surat An-Na'am ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri." Kemudian yang kelima atau yang terakhir, diberi kesusahan. Seringkali kita berpikir jika diberi kesusahan, tanda Allah telah berpaling dari kita. Tetapi justru dengan Allah memberikan kesusahan, akan menjadikan kita seorang yang sabar dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika dalam kesenangan dan bersabar ketika sedang kesusahan. Maka dalam semua keadaan disenantiasa ridho kepada Allah dalam segala hal ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaan membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 tanda Allah sayang kepada hambanya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.